Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 5 Maret 2025, hari Rabu Abu. Kita mengawali masa Prapaskah, masa puasa dan pantang, masa penuh rahmat buat kita semua untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, jangan bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira banyak sekali tagline atau slogan dari brand-brand ternama yang melekat dalam kepala kita. Contoh, McD, I am loving it. Nike, just do it. Adidas, impossible is nothing. Apple, think different. Gojek, selalu ada jalan. Maka lawan arah tembus, selalu ada jalan. Dan Indomie, seleraku. Kita semua tahu tagline dan slogan itu. Namun bertobat bukan hanya sekedar slogan atau tagline. Bertobat adalah kehendak kuat untuk kembali, untuk berbalik dari cara hidup yang lama pada cara hidup yang baru, untuk berbalik kepada Allah, menuju Allah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Rabu Abu. Abu akan dikenakan atas dahi-dahi kita, menandakan masa pertobatan dimulai, mengingatkan kita untuk bertobat dan percaya kepada Injil, mengingatkan kalau kita hanyalah debu dan kita perlu untuk mengandalkan Allah. Firman hari ini berkisah tentang khotbah Yesus di bukit yang ingin mengingatkan para pendengarnya agar jangan melakukan olah kesalehan
hanya sekedar sebagai kewajiban atau untuk pamer supaya dilihat orang dan supaya mendapat pujian. Olah kesalehan yang disebut oleh Yesus, berdoa, sedekah, dan puasa merupakan jalan untuk kita semakin mengalami Tuhan. Dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Allah. Dengan bersedekah kita berbela rasa peduli kepada sesama. Dan inilah ungkapan kasih yang nyata. Tiada kasih, tiada syukur tanpa peduli dengan yang lain. Dan dengan berpuasa kita melatih diri untuk tidak terlekat pada kepuasan-kepuasan dan nafsu diri. Tetapi seutuhnya mau mengandalkan Allah dalam hidup. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, masa pertobatan yang kita awali dengan hari Rabu Abu mengajak kita untuk berefleksi dan introspeksi diri. Mengajak kita untuk menata hidup lebih baik lagi. Jangan sampai kita melakukan segala olah kesalehan seperti orang-orang munafik yang Yesus sebutkan tadi. Mereka menjadikan pertobatan hanya sebagai aksi saja, pertunjukan saja untuk dipertontonkan. Yesus mengajak kita untuk melakukan olah kesalehan dan melakukan pertobatan sebagai sikap batin. Sikap yang mau mengarahkan hidup sepenuhnya bagi Allah. Semoga masa ini menjadi kesempatan yang penuh rahmat untuk kita untuk menata hidup lebih baik lagi. Selamat bermenung dan selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.